Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Kalau selama ini kan orang berpikirnya bahwa lagi-lagi Oke Made itu lagu Bali aja Pak Made. Saya bilang enggak. Oke Made bisa apa saja. Bisa orang di balik layar dan bisa juga pelawak. Dan kebetulan ini susah nangkepnya ya. Susah nangkepnya, susah dapatnya. Selamat datang. Saya manggilnya lebih sering manggil Beli Komang sebenarnya. Ya. Tapi panggilannya banyak. Ada yang bilang Beli Komang. Lengkapnya biar nggak salah gelarnya. Inyoman Ardike. Inyoman Ardike Mardike. Tapi ada juga kadang-kadang orang manggilnya Jero karena kebetulan Jero Mangku juga. Ya. Ada manggil Sengap dia juga. Ada manggil Mang Peka. Ada Mang Peka lagi banyak. Masa lalu kita Mang Peka. Wah, itu zaman lama banget ya. Zaman. Oke, tapi kenapa saya bilang susah nangkep? Ya karena sampai sekarang kesibukannya memang cukup padat ya, bukan karena bikin-bikin ya. Bukan padat gitu, sibuknya merayap karena di tempat tidur pulas gitu. Jadi sibuk sirap aja bubuk gitu. Oh iya, sibuk sirap aja bubuk. bubuk. Oke. Ya. Ini yang saya khawatirkan dari awal kalau ngundang Mang Peka, Beli Komang, karena bedik-bedik kan aja bisa plesetan dari lawan gitu. Mudah-mudahan saya bisa bertahan sampai 1 jam lebih nanti, bisa-bisa nanti hostnya dibantai dia. Ada kemarin sebenarnya gini Pak Mam, ada minta Pak Nyana sekali-sekali pelawak dong Telekontong Mas. Saya malah berpikir ini kayak orang bisnis ya, kalau Telekontong Mas 3 sekaligus ditampilkan rugi saya. Rugi. Mendingan tampilan besi-besi. Yang cara sortingan itu satu lawakan itu bagi 3. Iya. Ya, jadi part 1, part 2, part 3. Jadi kalau 3 saja enggak part namanya. Tri namanya gitu. Makanya part 1, part 2, part 3, part. Part gitu. jadi Baru part jadinya. Part berarti kutus berarti ya. Kutus jadinya. No. Ya, nanti kita akan munculkan ke kontol yang lainnya, ada sokir, ada tompel, tapi kita awal dari Sengap dulu. Nah, kebetulan Sengap ini setahu saya dulu awalnya Mang Peka bukan pelawak gitu. Gimana awalnya bisa jadi pelawak? Nah, ini panjang ceritanya. Berapa meter? Itulah coki-coki. Panjang dan lama gitu. Panjang dan lama. Gitu. Jadi saya tahu Beli Made. Ini kan memang podcastnya ini keren sebenarnya. Namanya dari namanya aja Oke Made. Made memang oke sebenarnya untuk urusan yang begini. Mudah-mudahan. Ya karena dari GDA. Ya saya dulu kan road manajernya Manik. Iya, betul. Jadi kalau road manager itu manajer jalanan. Jadi kalau di jalan saya ngurus gitu ya. Jadi sopirnya Manik. Kemudian jadi masuk di IO. Iya. Diajaklah Seraya Production. Betul, ya. Jadi state manager sama Jun Bintang. Iya, betul. Nah, di awal itu Tiang sudah gabung sama Pan Godogan waktu beli dia masih di media. Betul ya. Sama Pan Godogan lah. Dari Buleleng ya? Pan Godogan enggak, dari Tabanan. Oh, lain lagi ya benar-benar. Jreng Bang Sinar. Oh, iya benar. Itu ketemu ngortok kau ke Joklot, kita karena nak balik kan ngortoknya kangin kau. Kalau nak jauh ngortoknya ngalor ngidul. Ya. Jadi kangin kau ke Joklot, ketemu di persimpangan gitu. Akhirnya dia ketemu timpal simpang, kejap ini ketemu timpal simpang. Simpang ini kopi. Di kopi. Akhirnya menjadi pemeran Bancih. Jadi bukan pelawak awalnya, bukan pelawak, pemeran Bancih. Disuruh nge-MC mendampingi Pan Godogan karena Pan Godogan perannya cowok, saya perannya cewek. Kalau Bancih jegek itu sudah biasa. Betul. Bancih yang antik, bungut agak bujuh karena saya kan dibilang ada di bintang tamu, tepatnya saya binatang tamu sebenarnya. Ya karena kalau dalam bondresnya kuluk nih teke. Nah, itu kan binatang tamu. Jadi peran Bancih tapi jelek karena ngelah mungu pas-pasan. Bungutnya pas di muka, kita cunguhnya pas muncul. Jadi saya pasang, jadilah Loh Kade waktu itu. Peran pertama Loh Kade. Tahun 2000 kita 2003 2004. Jadi Loh Kade itu Loh Komang Dogen. Bukan Krisdayanti. Jadi ada bilang Loh Kade, maka teman-teman di media Beli TV waktu itu sebutnya Kade teko bukan Krisdayanti, Komang Dogen. Itu baru kemudian ikut di timnya. Memang saya ngefans sama Bapak Dolar. Ngefans sama Bapak Dadap, akhirnya ngefans sama Lola. Nah, Lola lah kemudian ngajak saya beberapa keliling putaran keliling waktu dia mencalonkan DPD, Tiang nyopir, yo ngelawak, mau tidak mau langsung melihat. Di Seraya Production saya jadi stage manager, lihat Wimekar tampil. Kok kayaknya bisa ya gitu. Tapi sebelum itu saya sudah mencoba dunia bondres, Dede. Sebelum ngelawak ya, bondres, jadi topeng bondres pacak paku 12. Jadi melihat orang ngelawak itu agak gampang, setelah naik panggung nengil cara pacak paku, sing mesaut. Pengalaman pertama sempat pengalaman pertama di kampus.
diisi. Saya orangnya IHD. Saya masuk di 3 kampus sekaligus. Jadi saya masuknya kuliahnya mendaftarnya di PGA, Pendidikan Guru Agama. Begitu selesai mendaftar, PGA-nya berubah status jadi STAH, Sekolah Tinggi Agama Hindu. Dan Astungkara tamatnya di IHD, sudah jadi institut gitu. Sekarang berubah lagi jadi UHN. UHN. Coba nyambat tuh Universitas Indo Negeri Bagus Sugriwo. 3 kampus ya betul. Ya, 3 generasi. Kalau saya ingat masih gaya beli Adnyana metamorfosis Lola dulu. Ya. Nah, makanya saya pun kuliahnya di metamorfosis IHD itu. Ya. Itu saya ingat dulu beli moto Lola jadi metamorfosis dari Made Arimbawo menjadi Lola. Masih ingat saya itu. Itu menginspirasi saya dan kata-kata celetukan itu yang menginspirasi saya beli dia dan beli siapa namanya? Wartawan Denpos. Yang Denpos Beli Sunu almarhum Denpos. Itu kan cepat letak celeduknya. Betul. Nah, pas sama Lola ketemu sama Jody. Saya jadi state manager di bawah, Lola bikin acara Gebiar di Art Center, saya jadi state manajernya Jody. Di sanalah Jody bilang, baca saja, jangan diingat, nanti dia akan tersip dengan otomatis. Jody Nenun Jakarta. Jody Jakarta, si Gundul. Betul. Dibaca, makanya dia baca iklan pendek, baca-baca terus dijual cepat. Di jalan copet jadinya. Jadi kita DJL CPT di jalan copet gitu. Jadi baca iklan-iklan pendek, di sanalah muncul sebuah ide untuk jadi dalam dunia lawak sebenarnya kan tidak ada spontan deh. Betul. Keluarnya spontan ya. Tapi harus melajang harus isi dulu. Sama dengan HP kan kalau tidak disimpan namanya ko Adnyana, dicari Adnyana tidak akan muncul namanya. Tiba-tiba nyari Adnyana Luwus, Adnyana Peria, tiba-tiba Adnyana Pupuan. Bisa muncul, nih 2 ada Adnyana Pupuan, nih Adnyana wartawan, semualah Adnyana gitu. Berarti memang harus intinya melajah menurut sebelumnya sing ngidang. Ya, tidak ada. Saya ingat dengan satu bahasa seorang tua. Yang bahasa Baliang nih, bahasa Spanyol nggak bahasa Bali. Jadi tidak ada kemampuan itu tanpa Saraswati. Jadi tidak ada kemampuan itu tanpa pengetahuan. Kalau hari ini kita berbicara tentang calon presiden, kalau kita tidak pernah menonton debat tadi malam, tidak bisa ngerti, tidak bisa mengikuti. Berarti itu memang melajah artinya dari pertama nempuin Lola atau akhirnya terinspirasi kalau dari pelawak. Berapa lama perlu waktu akhirnya untuk memutuskan Bani bocang nih jadi? Itu pertanyaan Lola dulu kata saya. Pertanyaannya ketika Lola, saya ingat itu di Beleleng, di Lawak, belum payasan seperti sekarang. Mau lawa-lawa, saya merasa lucu, tapi saya nak kedek. Saya sudah merasa lucu karena saya membawa kanda orang lain. Pak D bilang, oke, semeton, saya ikut, oke, semeton, ternyata Pak D yang punya. Oke, semeton, gitu misalnya, Pak D yang punya. Saya coba bawa itu, ternyata tidak mempan. Nah, saya coba bawakan itu, ternyata, tidak semudah itu belajar. Yang membuat saya tercambuk besar setelah Lola memberikan pertanyaan. Kan biasa kalau saya ngomong sama Pak Delola, Cang Meci, cikal nutuk Cang ke Jakarta jadi ajudan DPD, apa cikal di pelawak, yang di pelawak silahkan, Cang buka ke Jakarta, Cang jadi pelawak. Makanya ada kesempatan, makanya di awal saya muncul, sering orang bilang, Lola kau, karena sepintas biasa pasti mirip. Lola pun melihat dolar. Karena dasarnya awal kan meniru. Ya, walaupun sebenarnya berbeda ya Pak Inde, tapi konsep dasarnya sama, mulai dari dolar, Lola, Sengap. Ya, pasti. Tapi masing-masing punya ciri khas. Nah, ciri khas itu akan mengalir dengan sendirinya. Makanya tanpa sengaja yang coba main, kemudian satu pesan Lola waktu itu, ben pidan je telepon ya ning lah gae. Itu meruci pelawak. Oke, bukan kita yang menawarkan diri. Ya, jadi dulu kan kita diajak sama teman, Pak D punya acara, Pak D ngajak, ngap, ngigel mei, regular acara. Jadi belum karena jadi seniman. Ketika yang punya gawe, ajak sengap, langsung telepon sengap. Itu konemori di seniman. Itu saya ingat, makanya dengan Lola ada hubungan dekat sekali. Kemudian kostum yang saya gunakan ngelawak itu sebenarnya kan ketika di kampus ada hajatan, saya nyari kostum di Sampai Kostum. Di Sukowati. Sampai kostum keroncong Sampai itu milik Sampai, kostum celana poleng itu. Ya, ciri khas. Ciri khas itu memang celana sia. Kamben, rompi semua punya Sampai kostum. Malamnya nepuklah beli Sampai ngelawak, tapi sih lucu. Tapi payasannya cocok ayang.
terinspirasilah paesan itu saya. Alisnya abo meneh, kumisnya abo samping, rengas karena saya suka karakternya rengas. Nah, nama Sengap itu dikasih oleh Pak Lodre. Dramawan deh. Ya, dramawan. Ketika memang nyari sesuatu, makin aja sing bakat, makin Sengap wak mulu gitu. Dari sana nama Sengap. Makanya saya memiliki banyak nama. Saya seperti Betara nih, memiliki banyak nama. Buyapi. Tergantung apa ditempatkan di mana lain namanya. Ya, makanya kalau orang nyebut saya Ardika gitu. Teman SMA. Ya, betul. Teman SMA nih gitu. Memang peka timpal EO, timpal kuliah dan EO nih. Jadi kalau sudah ngap gitu. Oh, berarti teman-teman menjero baru jero orang kenal-kenal saya. Iya, lain lagi. Itu kudang tiban berarti itu akhirnya Mang untuk bisa menemukan keyakinan akhirnya bahwa ini lumayan lama. Saya waktu sama istri masih pacaran waktu itu, saya lebih banyak kebayangnya sama istri. Karena memang saya perannya banci dulu dan mertua sempat meragukan saya laki-laki. Awalnya sempat meragukan karena istri ditanya, "Sekan tuh nang waa?" Adib manis sekan tuh karena saya kurus mepayas loh tapi ngemil mako. Iya. Oh, berusaha untuk mencari jati diri. Padahal nama mertua saya Bu Jati memang jati diri saya. Sekarang cuma mencari jati diri lagi. Padahal sebenarnya dia sendiri namanya Jati gitu. Nah, akhirnya hampir 2 tahun 3 tahun Marah ada nak nelpon. Marah kemudian nak nelpon dari Ubud. Malamnya tiang pentas di Ubud sama grup Dadong Rerod di Junjungan. Besok paginya yang nelpon saya sampai hari ini saya masih ingat beli kute di Ubud. Beli kute di Kelabang Muding itu nelpon saya. Pak Sengap nih. Nggih sira niki. Tiang beli kute. Tiang pikir nyambat beli kute orang di kute. Iya. Nigel di Ubud nah, pah maboyo benak nih. Mujang nak di kute nelpon di Ubud. Ya. Sampai jam 1 siang tiang masih berpikir siapa yang nelpon. Akhirnya saya sajak tompel berdua aja itu. Nigel kok di Ubud ada lomba tari. Wah kan nawang pel timpal di Ubud. Ada kan lomba tari di Ubud. Telepon kan ada. Ada namanya ada ane kute. Aduh. Coba kamu cobalah ke sana. Sanalah modus pertama. Nu pendidi apa berdua. Tiang kan mulai Sengap itu beneja Senger sempet. Saya punya acara hubungi Jana. Nigel aja acara-acara di rumahan ya. Belum acara terbayar. Acara rumahan sekolah di kampus ada perpisahan yudisium Senger aja nih aja gitu. Nah, ketemulah saya diketemukan dengan tompel oleh Pak Sugite Patihagung. Iya. Profesor Doktoranus Iwayan Sugite MSI timpal di Facebook buset. Itu Dewan Penasehat Sekubu Bali. Jadi tiang ngajak dipertemukan Pak Sugite mau melantik jadi bendesa adat. Paginya saya ujian skripsi. Yang ngigel nah jolah sulungin Pak. Ini aja dedai. Dedai yang gigai ini gitu. Akhirnya diketemukan malam itu merasa nyambung. Senyambung. Tiba-tiba 3 harinya Dedi nelpon. Man, ada acara mang. Bin Moni, sing ngigelnya nyanyi. Gitu. Akhirnya ngigel dari sebulan 2 kali, seminggu 2 kali, seminggu sekali, sebulan 2 kali, seminggu 2 kali, akhirnya sampai tiap hari. Pernah pentas diberikan kesempatan pentas tiap hari. Tapi konten Telekontong Mas sudah. Tapi nujak 2. Ajak 2 itu sudah namanya belum Telekontong Mas, namanya STSP. Sengap Tompel Spanyol Portugis. Artinya Sengap Tompel sing Banyol yang gigis gitu. Kita sudah merasa lucu tapi sing lucu. Sehingga orang yang memberikan nama itu orang lain. Woi, STSP apa tuh Sengap Tompel Spanyol Portugis. Wah demen boh. Apa tuh Sengap Tompel sing Banyol yang gigis gitu. Ada nak kedek tapi liu nak sing lucu, sing nangkap gitu. Dari sana belajar bahwa lawak itu bukan urusan tawa. Tapi lawak itu urusan isi. Makanya mulailah tiang iseng-iseng deh ngelawak di depan orang itu harus melihat orang deh. Karena ngelawak di depan mahasiswa kita harus berlawak tentang pendidikan. Sing cocok ngelawak di depan pedagang len. Ya, beda pedagang itu harus ngomongan bati panggondong nih kudo dagang gondong sebenarnya hari ini pagi ini. Karena setiap pedagang selalu ngomong gondong. Berarti ada
dagang itu punya dokter operasi khusus gondong ternyata. Karena gondong dagang itu sih ngenah sampai sore. Karena semangan tuh Pangkudoy pada orang panggondong seman bati gitu. Dokter itu selain nyungsung Ratu Melanting, ternyata juga nyungsung Dewan Gondong gitu. Yang melakukan operasi langsung gitu. Karena gondongnya langsung bersih. Mulai itu saya ada gondong, Bin. Di itu berarti ngenak ngelawak tuh harus melajah gitu tiap-tiap audiens gitu. Nah, yang paling susah kan begini. Ada pejabat kundangan ke desa. Penyelenggaranya mahasiswa, audiennya adalah masyarakat umum. 3 karakter yang berbeda. tiga materi berarti masuk. 3 karakter yang berbeda, mungkin masukkan satu materi pangunyo keno. Ini kewah nih. Untungnya kami di Kontong Mas ada 3 komponen yang berbeda. Bisa saling melengkapi. Ya, main anak-anak beli sokir cocok. Berjenaka ria dia. Jadi kalau bergerak-gerak ria, beli tompel. Berfilsafat bedek. Berfilsafat bedek saya. Jadi merasa dilengkapi karena secara jurusan ilmu tiang sarjana agama, beli dedi tompel sarjana seni tari, beli sokir sarjana karawitan. Ketemu aja sokir kan? Ketemu ya sokir pentas di Anggobayo. Anggobayo dipertemukan oleh beli apel. Kan ngelawak aja duo tapi ngajak sokir. Beli sokir itu kan kita kenal dari dulu namanya beli Rudite. Tapi nggak tahu kalau beli sokir ngelawak. Di antara 3 kita personel ini saya yang paling tidak pernah mengenal dunia pendidikan seni. Makanya saya merasa bersyukur bisa ketemu dengan beliau-beliau berdua. Bisa saling belajar ya, gitu. Karena memang beliau basicnya seni, keluarganya seni. Sampai leluhurnya seni karena namanya dadongnya kan wayan seni namanya. Kan leluhurnya seni. Jadi dari sampai leluhur dah seni gitu. Saya Pak Bupati Badung ini kan memang orang yang paling dekat dengan seni. Karena istrinya ibu seni. Nah. Ibu seni. Beliau orang yang paling dekat dengan seni dan memang betul-betul dekat dengan seni. Karena begitu di Badung bikin acara selalu seni. Buat balai budaya saya bulan Desember, November Desember 10 kali pentas di Puspom. Di Puspom Badung. Ya. Makanya orang dekat dengan seni dan seniman. Dan apalagi dihadiri oleh Bu Seni. Bu Seni. Lengkap. Itu kira kalau kan ada satu kutipan di film Celekontong Mas tentang munculnya nama Celekontong tuh. Itu betul karena gara-gara nepuin Daksina atau kengken gitu betul. Awal muncul gara-gara nepuin Daksina tahun 2009 2010 itu. Tiang diajak pentas, kami sekap tompel dan sokir diajak pentas oleh Belinarte pemeran Arje Printing Mas yang jadi penyiar di RRI. Betul. Buatlah dia garapan namanya Raden Mas Celekontong. Silakan ngopi beli. Silakan. Oke. Kenapa harus ngopi? Karena pangmetanaan kono hidup kita. Prinsip nak pamen sing metanaan, sing ada nih kita pasti sing ada pelajaran, sing ada diresapi. Sing ada bersihin jak panak cucu. Gitu. Nah, selain kopi juga menjadi spirit alkalin untuk menyambungkan dengan leluhur. Hubungannya dia? Makanya orang Bali dan orang Cina selalu ngatur orang wedang. Karena ini alkalinnya, ini baterainya untuk leluhur. Saya pernah ketemu sama orang luar, percaya saya yang beli. Lalu, serius apa bercanda? Serius nih. Serius. Percaya saya yang beli kalau ada satu teman saya bahan bakar mobilnya kopi. Belum tahu. Nanti saya pertemukan deh. Oke. Saya pertemukan, tapi dia tidak mau muncul di permukaan. Karena dia tinggal di dalam air. Di jalan bukan dia. Ya kan sehingga permukaan ditukar deh. Ayo. Nah, ayo Celekontong awal ngingin tuh. Buatlah sebuah garapan namanya Raden Mas Celekontong Bolong. Siapa yang bisa nyaluk serombong Daksina itu dialah sebenarnya keturunan raja yang sah. Itu malamnya kita pentas, besoknya tampil di Banjar Semal. Banjar apa namanya masuk ke timur di Kedipuro Cukurdemanto di Rano. Orang bertanya, nah pidan grupe Celekontong Bolong, terus Celekontong bolongnya nan Celekontong Mas anggo. Karena dulu ada printing Mas, sekar Mas. Kalau sudah Mas dan filosofinya ya. Mas itu kan bernilai, berharga dan dia rezeki gitu. Ya, makanya ketika Covid semua pakai masker. Karena bernilai hidupnya semua gitu. Nah, di sanalah membuat nama Celekontong Masker. Masker apa nih dok main silat? Masker apa dah? Kungfu masker. Kungfu masker.
ternyata tidak pernah hilang lucunya. Memang gara-gara membalik telekontong mas gitu udah betul. Nah begitu lanjut disepakati akhirnya telekontong mas. Lama orang menyebut telekontong mas karena orang mencari bondes Sengap dan kawan-kawan, Tompel dan kawan-kawan. Lebih gampang gitu. Siapa yang dicari? Tompel dan kawan-kawan. Sengap dan kawan-kawan. Gitu. Lebih halus lebih gampang karena telekontong bahasa tidak umum. Iya. Jadi cerombong dak sini udah gianyar namanya telekontong. Yen cuma wakul. Iya. Yen daerah kawan serobong. Lain lagi ya. Nah, sama-sama nas telekontong itu makanya itu kita gunakan tanpa sengaja waktu syuting itu Tompel bangun, pelangkiran kena. Wah, sekalian aja langsung dimasukkan di sana. Dimasukkan saja akhirnya ngaedak sini dhuwur nih. Tiba-tiba pelangkiran itu ngegrup ada telekontong mas. Makanya ada beberapa skenario yang berubah dan yang jago masalah skenario di Tompel. Ya, Tompel. Karena memang satu dia mahasiswa terbaik di angkatan beliau dan dia cum laude. Cum laude jadi bidang tari dan dia menguasai juga bahasa asing. Itu awalnya nyocokan antara Sengap, Tompel dan Sokir itu cukup lama atau gampang klik? Tiang merasanya tidak lama. Cuman yang menariknya di telekontong tidak orang pahami, kita baik-baik saja, kadang-kadang kita tidak baik. Nah, ini kita buka-bukaannya sekarang jujurnya. Kadang-kadang grup itu, grup band kelihatan oke-oke aja, tapi ternyata di dalamnya untuk mempertahankan itu bukan hal yang mudah gitu. Makanya itu yang terjadi di telekontong mas hebatnya. Ketika saya dan Tompel ada trouble, Sokir penengahnya. Ketika Sokir dan saya ada trouble, Tompel penengahnya. Dan kita di telekontong mas biasa ribut sampai pentas. Dan setelah besok kita pentas lagi. Dan yang keren dari telekontong mas, saya akui sampai hari ini saya merasa bagaimana jadi sebuah keluarga besar telekontong mas. Saya di telekontong mas itu terbuka. Ini cocok, dide. Kini sih cara ngekopi beli deh. Kini genang kopi timpalnya bisa racun. Nah, jadi kita terbuka. Akhirnya ini kita jadikan bahan. Lama kelamaan kita tidak lagi meributkan masalah hal yang kecil. Bahwa selesai ini terbuka. Yang cerita bahasa perkataannya ini selesai. Do memendam masalah. Jadi jangan lagi memikirkan masalah yang tidak perlu kita pikirkan gitu. Jadi besok berjalan sampai hari ini Astunggara kami Kudang Tiban berarti tahun berdua. 15 tahunan udah jalan gitu ya. Nah itu kan orang lihatnya bahwa, wih kompak aja nih padunya, padahal sebetulnya biasa di belakang mas. Kami tidak mengambil peran lebih, maksudnya gini. Beli Sokir itu memang bidangnya karawitan, memunculkan dia dengan pola karawitan. Beli Tompel adalah bidangnya tari, memunculkan dengan gerak tari. Kujangi kali pasti lucu. Saya belajarnya di monolog, bukan bidangnya. Nah, masalah isian agama, isian materi kan semua pada isi. Cuman harus siap menjadi talenan di panggung. Ketika jadi kita merasa pinter, Rago merasa dua, tiba-tiba Tompel ngomong agama, Rago merasa tersaingi nggak boleh. Rago harus, gitu. Harus blog sih. Makanya jangan dua gonyo, harus blog sih. Makanya kita biasa diserang dengan berbagai komponen identitas ilmu beli. Kita dibilang pelecehan kemarin. Sempat saya dibilang pelecehan memangku karena menyebut mangku mesesari mangku itu paling cenek Ratneng Mangali Pak Lia. Kan saya membawa materi karena saya membawakan materi lawak itu melihat sebuah kejadian. Makanya cerita bahasa Ratu Prando Betara apa aneh itu satuan. Walaupun bukan kita yang mengalami. Orang lain yang mengalami tapi seolah kita yang mengalami. Itu akan lebih melekat. Makanya ketika nak dan mangku coba jangan mangku di desa tak jangan sari limang tali sobat jangan sataknya yang sing gede mantrane itu fenomena asli. Betul. Saya terpikir bilang pelecehan, kemudian dulu saya bilang pentah pidan yang di ulun KP dari ulun cari dari ulun KP Dewi Sri dari Sri Dewi dia bilang nak mulang pekelem jadi itu mendem pedagingan. Nah dibilang pelecehan, mahasiswa saya yang ngomong pelecehan. Bulan mahasiswa saya tahu orang itu orang sampradaya. Jadi berbicaranya lurus, otaknya lurus, cerojaran, sehingga nepuk situasi di masyarakat. Karena dia lingkungannya ya itu saja. Itu aja, Makanya saya ngajak ngomong yang mana disebut karena pelecehan. Saya kemudian bertemu dengan seorang dinas kebudayaan yang cari karena kemarin kita sempat ngumpul di podcast.
kita terbuka aja. Jadi kami dengan disiplin ilmu agama, kita bertanggung jawabkan apa yang saya bicarakan. Dan ketika saya salah, minta maaf. Dan ingat satu hal, kenapa kita berani berbicara? Karena inilah komponennya adalah media pementasan. Kalau begitu cemblong itu yang paling banyak bertaruh mesiak-mesiak. Sindra Tari di Arda Chandra itu isi Denpasar tuh berdrono pahit. Iya. Gitu. Nah, harus bedakan. Ya, ini konteksnya beda. Makanya ketika Pak Gubernur kemarin, jangan melawak begitu loh. Ini ada unsur antagonis, ada unsur protagonis, Pak. Kalau tidak dibuat menjadi bertentangan, tidak menjadi sebuah kehidupan. Positif negatif harus dibangun. Tergantung menyimaknya dari sisi apa. Makanya yang bilang, jangan tokoh politik mengomentari Bondres. Apalagi seorang Bondres mengomentari tokoh politik. Nyambung. Tidak nyambung. Kalau sekarang kita Bondres, apa gaya pemerintah ini? Itu bukan bidang kita. Tetapi kalau dalam artian nyerempet boleh, tapi jangan masuk. Nyerempet ini orang-orang sana, yang penting fakta di lapangan. Makanya saya dulu bilang, saya pernah bawa Bondres ini dan keliling di Jembrana di beberapa DPR. Pak D, ngotot aja dulu, Pak D. Gitu. Pak D kan yang udah DPR, gitu. Pak D atau Pak D berapa aja siang. Ngap kan anggota DPR nih. Cok sibuk tepuk yang po sing man pules. Mungkin carana. Udah DPR lah pules kan. Kok bisa gitu. Oman semangan alih Pak D ngapa dah sengap nu sidang. Memen ukuran sengap alih aja Pak D. Ben Pak D teko mulih semangan. Sengap yo mah, sengap nu sidang gitu. Ben sore teko. Sengap ada Bu? Sengap nu sidang gitu. Sidang terus ngapa sih man sirap? Nah, ya sirap kan pas sidang gitu. Itu sebuah bahasa penggelitik. Karena memang zaman dulu kita melihat orang kan pas sidang tidur video sebelum ada CCTV. Betul, Pak. Sekarang sudah ada CCTV. Sing bani ya. Kacamata saru antara pulas jasing. Pubin misi masker zaman Covid saru. Ninjen kaden. Makanya sing man pulas Bapak sengap pulas kan pas sidang gitu. Ada bahasa kritikan. Orang yang ngerti terespon. Artinya bahwa omongan pelawak itu jangan selalu dimasukkan ke hati ya sebetulnya. Jangan dimasukkan di hati, masukkan di motivasi. Makanya saya buat sebuah komunitas dulu kecil namanya Motivantor. Motivasi fun and provokator. Motivasinya pangkena bede. Funnya ada bede, provokatornya misi. Tetap harus pada pemantiknya. Iya. Nah, itu ngomongin itu kan artinya sebetulnya bahwa sepintas cara orang Musano lawakan itu kan anggap orang beda kan lawak tunggal, ini bergrup. Nah, bergrup aja dulu nih misalnya kekuatannya jauh lebih hebat. Nah, gimana? Karena ketika kita bermain dengan tim sepak bola, kalau dua pemain aja penyerang langsung back segala macam pasti payah. Pelawak gitu. Kalau sehebatnya monolog, dia lebih dari 30. Makanya stand up komedi itu kalau lebih dari 1 jam udah nggak enak. Paling manis batu baru 20 menit ya? 20 menit. Maksimal. 15 menit begitu selesai. Karena apa? Kekuatan sendiri tidak akan bisa bertahan sampai berjam-jam. Tapi kekuatan tim, ketika kita lemah, yang lain masih kuat. Ketika drop, energi dalam panggung drop. Ini kan pengaruh taksu, makanya di Bali orang, aku taksu doh. Nah, berpikir taksu itu adalah pelinggih. Nah, taksu bilang sungsungan yang memberikan kekuatan. Enggak. Taksu itu kekuatan diri. Memunculkan itu. Kekuatan diri. Kalau Pak D, taksu Pak D adalah sebagai seorang penulis. Asal buman nepuk sesuatu, yang Pak D nulis, itu taksu. Tetapi kalau kekuatan Pak D sedang drop, nulis sama kita. Sehingga taksu tidak akan muncul. Karena taksu itu yang dalam bahasa Prancis. Aing serem nih. Tak itu kan adanya putih. Su itu kekuatan. Su sujati kekuatan. Kalau kekuatan itu murni tanpa ada masalah, problem, makanya dia seniman itu perlu inspirasi khusus. Jangan ganggu seniman ketika istirahat. Gitu. Maka saya jujur aja Pak D, HP ini nggak pernah isi dering Pak D. Silent, tanpa dering, tanpa nada, tanpa apa, tanpa getar, tanpa pulsa. Tanpa paket, karena saya tidak pernah bayar paket. Istri yang bayarin. Saya tanya gomanya. Makanya kalau mau tidur ya tidur. Saya berpesan di rumah, saya tidur. Kalau ada tamu siapapun, jangan dibangunin. Siapapun. Artinya kan kalau amanado anak orang misalnya, mungkin anggapan yang keliru ya, orang mengatakan bahwa seniman itu kengken caran pang metaksu.
Mohon maaf ya, ini bukan kadang-kadang harus nangkil, nangkil main ngalih taksu. Bukan begitu sebetulnya konsepnya. Dalam prinsip saya, tidak sepenuhnya. Karena apa? Sering nak ngorang kan, Pak, Diki ngigel Pak, yang pernah dibegitukan. Di nas taksu Pak, Niki bertaruh baris aja. Saya pernah ngomong sigo, boy jadi ini baris taksu, udah sing Pak nas taksu ini Bang Pak lucu. Sigog saya itu, ya benar artinya di mana Tuhan itu sama sih. Tergantung kekuatan kita pada hari itu. Makanya yang prinsip di Cilekontong Mas adalah ketika nyampe di tempat itu nas cerita dulu. Karena sehebat apapun yang kita iring, kalau kita tidak permisi dengan tuan rumahnya, tidak bisa masuk. Ada di mana kita akan tampil di sana. Iya, makanya itu yang sering bilang di rumah pribadi kadang-kadang Pak deh. Nas itu di Merajan, soroh tiang melenan, bertaruh tentang sorohan. Nasir itu yang tetap. Karena ketika hari itu Tuhannya dia yang paling kuatan tinggi, bukti ini menjadi ngupah raga. Tapi secara logika memang iya kan, kita menghormati di mana kita. Makanya sama dengan yang saya lakukan ketika hari ini, ketika di luar dimensi sebagai seorang pemangku, di luar sebonres, saya adalah seorang pemangku jero, saya melakukan pewintenan. Ketika dibilang pewintenan, inten bersih. Jadi kita tidak terkotorkan oleh apa secara prinsip. Sing tadi kau nengi di mana mati gitu. Ada nak singnya kan, nah itu acaranya dia. Saya tidak mau ikut. Tapi ketika yang takonena, Adi kan bang Winten meni nongkon ngigel kemana mati sih kayak yang bisnis yang ide tuh. Oh ini masalah nasi ini kan mencelap rumah, jadi bisnis itu kan mencelap kantong, mencelap di kantong, ke Juma dia di pelinge lo mengunggah. Berarti kita nggak, makanya dia bilang ampunang yang dibandingkan. Ojo dibanding-banding kok. Ya, betul. Yo wis iki Pak D, iki sengap yo bedo. Lain. Gini ngomong soal lawaan juga, Cilekontong 3 orang. Ini kan orang banyak bukan membandingkan ya, misalnya. Ini kalau saya paling mudah aja menemukan, kalau apalagi kemarin ketika ngelihat film Nyirimit ya, ada lawakannya, ada horornya, ada komedinya. Saya jadi teringat misalnya Warkop DKI. Karena misalnya Warkop DKI pernah dulu bikin film, ada hantunya, ada setan kredit, lawaknya ada pintar-pintar bodoh. Mirip sedikit. Nah, kalau Pak Mas Ling lihat gitu, artinya perbandingan lawak Bali, lawak Jakarta. Konsepnya itu seperti apa? Karena kebetulan sama-sama 3 karakter yang berbeda. Warkop DKI juga 3 juga, karakter juga sama-sama berbeda. Lawak Jakarta sama lawak Bali itu yang paling berbeda itu beda lahirnya. Dia lahir di Jakarta, kita lahir di Bali dengan nuansa budaya yang berbeda. Kalau dia lahir di Jakarta sudah dengan bahasa Indonesia sudah biasa. Lo gua biasa aja. Jadi dengan biasa Indonesianya dia udah ngelucu. Kalau kita dengan bahasa daerahnya ngelucu. Nah, kita hampir sama dengan pola lenong. Jadi kalau masuk dalam segmen nasional, dalam tanda kutip berbahasa, pasti cadel kita. Inilah yang kadang-kadang. Makanya lawak Bali, pertanyaannya, apakah komedi Bali bisa masuk ke ranah nasional? Buktinya kami sudah bisa masuk dalam dunia layar lebar, astungkare, atas izin para leluhur semua bisa masuk. Sangat keras perbedaannya. Mereka berbahasa dengan dialek Indonesia. Ngelucunya pun, lu dasar cemeng, lu jadi lucu. Kalau rago, tengah garing lu, singidang lucu. Membahasakan Bali ke Indonesia itu berbeda. Dan memang lebih cocok ya bahasa Balinya. Bahasa Balinya. Tinggal kalau orang bingung tinggal tambahkan subtitle aja. Makanya ketika seniman Bali tampil di luar daerah, kan sama seperti orang Bali Barong dan Barong Gekris. Ada pemandu soraknya di mana, kemudian baru bersorak, di mana lucunya sesungguhnya, di mana tepuk tangannya kan beda. Dalam lawak pun begitu. Kita diidentikan kemarin dengan warkopnya Bali. Warkopnya sudah punya ciri khas, makanya kita Cilekontong. Makanya di Umun ada orang yang meniru Cilekontong mini. Pernah ada? Di YouTube masih ada Cilekontong mini, buka di YouTube ada. Teman dari Karang. Tapi sekarang sudah tidak mini lagi, sudah besar-besar semua. Sudah Cilekontong middle sekarang. Bukan mini lagi, Cilekontong middle. Emang berat. Kemarin kita di Cilekontong Mas dapat kesempatan di Indonesia kita tampil sama Abdur, Cak Lontong, sempat tampil. Nganggo bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, medok Bali.
Susahnya minta ampun. Kenapa? Lawak-lawak di daerah timuran dia ngelawak dengan bahasa Indonesia. Lawak kita lawak dengan bahasa Bali. Tapi kami Astungkara bisa masuk karena kita biasa diundang acara nasional. Acara pemerintahan Ya, biasa. makanya ketika kita berbicara di nasional, kita tidak berbicara lucu lagi. Kita berbicara sebuah respon. Makanya ada yang hahaha, ada yang Jadi pejabat ya gini, Yang harus beriak-beriak. Makanya saya bilang tadi ketika seorang mahasiswa melakukan PKL di sebuah desa, membuat acara untuk masyarakat umum yang diundang pejabat. Ya. Ini berbalik masyarakat umum. Masyarakat umum. Kalau kita ngomongin dikit masyarakat gede, pejabatnya, mahasiswanya, karena itu tidak etis. Betul. Tapi kalau kita ngomongin insentif, masyarakat sih ngerti. Pejabat ngerti. Pejabat ngerti, mahasiswa sih ngerti. Tapi kalau kita ngomongin SKS, Ngomongin KRS, SKS dan PA, mahasiswanya ngerti. Pejabatnya bisa kelingan-kelingan. Kadang-kadang ada ngerti karena pejabat juga mantan mahasiswa sebenarnya. Masyarakat nih ngerti. Masyarakat sih ngerti. Gitu. Makanya itu ada sebuah tantangan menarik. Apalagi ada yang karakter orang yang jaim. Ya mungkin gede tapi tidak mau lepas ketawanya. Ada banyak suka dukanya banyak. Dan yang memacu saya dari suka duka dulu adalah Pak Ngurah Sudiano. Kenapa? Saya mondres waktu itu bersama Senger di Paruman Agung Parisado Hinudharma, Paruman Agung Sulinggih. Yeah. Yang hadir Sulinggih semua. Kengkenan cara depan Sulinggih kan sing dari Makanya ini yang saya paling tercambuk. Ketika itu saya berpikir lawak adalah lucu. Saya sama Senger mau Maditya Sia, Pemjudi Pang Kaje, Pang Kelot, Pang Angin. Bagi kita di desa lucu. Perihak nak kedek Sulinggih semua begini. Langsung dipanggil Pak Ngurah. Manohara. Manugraha Manohara. Dewi Persik. Yeah. Itu pakai lucuan. Yeah. Itu pelecehan sudah itu. Yeah. Kita enggak paham waktu itu. Pak Ngurah dimarahi. Rah kuning lah murid tuh. Saya dicari ke ruangan di Jaya Sabo. Itu di Jaya Sabo di panggung di utara. Langsung di belakang panggung. Pak Ngurah merah mukanya. Haji kecewa betul. Malu Haji. Haji pembimbing sangat yang udah sepatah kata pun tak keluar. Kayak ngajeng sing juali. Mang harus belajar. Akhirnya di sana saya ketemu dengan Jody, diajak sama Lola. Kemudian bergaul dengan Pan Godogan di mahasiswa itu. Bergaul dengan Pan Godogan. Pas udah diketu cerdas deh. Nih lawan cerdas man. Dia punya naskah skrip Pan Godogan, aku punya suka main film, punya skrip. Sana dia yang belajar. Suatu saat mondres saya dilihat sama Haji Ngurah. Dicari, saya dikasih salam sama Haji Ngurah. Sing pocol Haji ngopak mang. Jadi mang itu. Makanya saya ingat kata bahasa Haji. Nah, ngomong soal kecerdasan itu kan artinya bahwa ya tadi kan kembali ke ngelihat audiens. Terus kemudian lawakannya harus cerdas, berisi kan itu cara orang Mamang besar. Ini kan masalahnya boleh bilang lawak itu kan bukan hal yang mudah artinya. Anggap orang bicara penyanyi lagu besek bisa bermilah-milahan. Tapi ngelawak nih tiap kali tampil kengken caranya harus nih baru. Makanya sebenarnya agak bingungnya kita ini ngibur penonton lokal apa penghibur penonton YouTube. Yang ngibur penonton YouTube pasti bagus yang lucu, Bin. Makanya berusahalah untuk menambah lucu itu dengan respon penonton lokal. Dengan orang memberiak, ini juga mempengaruhi tampilan di YouTube. Kenapa? Karena ngibur di masyarakat lokal itu kadang-kadang aku berusahain cara bahasa yang ini perang nih. Kita membawa senjata 3. Kalau siap ya Pak D aja nih. Saya mempersiapkan siap ya Pak D nih. Saya nggak bawa senjata cuma. Tapi di lokasi itu ternyata udah ada senjata, kayu gua malu senjatanya simpan malu gitu. Makanya saya menyebut pujet ibu gue saja nak liwat tiba-tiba kita komentari munyin motor
tiba-tiba sekali pas sedang igal ada kuluk lewat kuluk bahan. Jadi contoh yang paling keren jadi kan haruh kal kene kan itu yang keren. Nah tiba-tiba haruh kal kene gitu. Tiba-tiba zaman dulu beli kita di Sukawati bas pongah, bas juari itu kita jadikan sebuah. Jadi materi-materi seputar harus itu diperbarui gitu. Ya, cuman memang ada satu pesan moral tetap harus dibangun. Cuman kan kadang-kadang dalam fase kalau bondes prembon lebih gampang memasukkan pesan moral karena fokus. Betul. Kalau calon narang suasananya berubah drastis. Betul. Contoh ketika bangke-bangke serem nih. Yang raga pesu bondes. Situasi penonton tinggal menunggu rande. Betul. Ini juga mempengaruhi. Artinya ketika lawak itu diposisikan di jel kan makanya kalau kita montes prembon fokus ngelawak lebih gampang. Tapi kalau sudah calon narang memeras otak. Memeras karena apa? Penontonnya pasti itu. Penggemar calon narang di sini sama dengan penggemar calon narang yang lain. Masyarakat sekitarnya sudah sibuk. Kalau masyarakat kita montes di lingkungan Banjar A lebih gampang masyarakatnya duduk menyaksikan bahwa hiburan. Kalau calon narang masyarakat setengah mempersiapkan bertaruh pal tedun. Sudah terpecah konsentrasi orang. Gitu nya ben prajurunya mak menawang di tiang juru sunggi meriki jebos gitu beriog bangun. Sane ngabo watangan meriki dubon wah beriog berubah situasi karena konsentrasi karena vibrasi itu bisa masuk ketika ada ruang vibrasi baru. Khusus vibrasinya masuk. Makanya itu yang kadang-kadang kok sing materi ini apa beli-beli enggak bisa. Ketika kita melempar satu materi tidak diserap, kita merasa mental. Jangan lagi dimasukkan. Kan selama pentas tuh ada pengalaman misalnya merasa bahwa mati kutu di panggung lawak. Sering. Karena berbicara lawak kan dua, bicara dagang. Dagang itu kan antara laku dan tidak laku. Lawak antara lucu dan tak lucu saja. Mungkin kan cara mengatasi itu di panggung. Kadang-kadang kita mainnya bertiga dengan pola paket. Paket. Kita sudah punya paket ceruk kecak, paket. Kita misalnya penonton kita ajak, makanya dulu kita bawa properti banyak. Kalau lawak ya, tiba-tiba saya jadi wanita keluar dari banceh keluar untuk menggetarkan gitu. Karena jujur saja di Bali itu tidak kita bisa menyepelekan tanah. Tanah di tempat pentas itu mempengaruhi inersi. Nggak bisa disepelekan, jadi tidak bisa diteorikan. Nah kemudian melawak juga seperti kata Pak Dep, melawak itu tidak ada orang bisa berteori belajar bahwa ini jadi lucu. Jadi dia harus punya sense of humor sendiri. Anggap misalnya dia ini sengap lucu. Saya mau ngikuti sengap belum tentu lucu. Mari cara sengap kan. Kan cara sengap. Kalau saya jadi mau payah cara Pak D, tiba-tiba kacamata ingin jadi Pak D Adnyano. Jadi mari cara Pak D. Cara. Jadi bukan Pak D. Makanya kita di Bali itu cara kini ada nah. Cara saya pidan. Cara lola po. Cara. Sampai akhirnya Jamaro nak sing mengaitkan lola lagi gitu. Maro mengenal sengap, tapi saya berterima kasih sekali. Dulu pernah dipakai udeng. Itu munculnya jering itu kengken ceritanya. Lihat lola. Fear. Itu fear saya melihat lola. Ketika lola jujuan dengan vomit, semprot. Saya berpikir coba ngai pitik mesemir nepuk pitik di dakar dekat ya betul. Semir sibak-sibak. Bahwa satu otak itu kadang-kadang karena otak kiri itu selalu berbeda. Dan ketika semir yang saya pertemukan pertama ya merah dan biru. Ketika merah dan biru masuk karena ada warna biru di sini. Merah, motif merah masuk. Nah, kemudian suatu saat pentas seminggu sekali masih bisa beli sasya. Betul. Pentas sehari 2 kali masih bisa. Mulailah pentas setiap hari. Minggu 3 kali, 4 kali, sakitlah kepala saya Pak D. Pengaruh efek. Suud pentas di puro tuh ngalih keran, ngumbah bok. Siap hari begitu. Karena beli lola pun begitu ketika mesemir setiap hari di Jakarta dicabut rambutnya, rontok, makanya menggundul. Saya kalau saya sakit kepala tuh pasti membungkus dengan plastik biar uapnya keluar, merah kresek, biru, perhatiin neket dari nasi. Dan masuk ke dengan itu. Sanalah mulai masang wig yang lebih aman. Kalau boleh jujur kan zamannya dolar tidak menggunakan caper saja. Cenang nih lucu. Itu zaman lola, nah menciri pang, anak pang. Betul. Saya ngai ciri mesemir, makanya nempo. Kalau saya bilang nempo ya nempo.
Karena semua kan empo. Mungkin karena sembilan tuh makanya disebut golden sengap gitu. Itu udah dong Raden golden, Mas, gold itu makanya sengap. Lengkapin golden sengap ngabehi prawiro. Golden, gold tuh Mas, dan itu Raden Mas gitu. Raden. Golden sengap Raden Mas sengap. Sentot ngabehi prawiro gitu. Singkat jadi sentot ngabehi prawiro sengap gitu. Harus tawang salah gitu. Udah dong Mangadan, udah dong lerot. Ya. Jadi banyak campur tangan, makanya saya artinya bahwa sampai perjalanan sekarang ini banyak yang memberikan sentuhan-sentuhan sampai jadi satu. Sampai hari ini juga masih banyak yang kita belajar ketemu dengan teman grup-grup adik-adik Mondres. Lucu tuh, Bu. Gitu. Kita coba dengan model yang berbeda. Adik saya saling orang bilang belajar dan mengajar Ya, itu karena jadi belajar dan mengajar itu yang paling penting karena rago tuh biarpun rago orang, saya belum sampai ini belum pernah merasa terkenal kok deh. Iya. Karena tidak boleh jadi orang terkenal. Gitu. Karena itu repot, tersangka kan repot. Kalau disangka kan masih gampang. Kamu disangka mencuri, kamu tersangka repot tuh. Makanya lebih baik menjadi orang yang dikenal, bukan terkenal. Makanya hari ini kan temanya. Besok saya pakai ini ya, lebih baik menjadi orang dikenal, bukan orang terkenal. Salam secangkir kopi hangat. Wah, keren. Ngurtus yang pasti, tapi pasti ngurtus. Pasti ngurtus. Nyambung kan itu Pak Mang. Saya masih ingat soal gini, Jani. Banyak pelawak yang merasa kecewa dan juga sakit hati, betul-betul sakit hati karena tuyuh-tuyuh ngelawak. Dan dengan gampang orang dijajang lawak direkam dan di YouTube. Amen lagu kan jelas lagu ditiru masih ada royalti besok depan. Pelawak kencar apa masing mana apa gitu. Makanya hari ini kita di Lokontong Mas punya 3 identifikasi kan? Wajah, suara dan logo. Lokontong Mas sudah dipatenkan. Ketika dia dipatenkan. Wajah Lokontong Mas. Wajah pemain sengap dompel asal bodoh pemain kene sengap bening. Asal dua wajah kene dompel, asal dua wajah kene sokir. 3 wajah dipatenkan. Kedua suara. Logonya. Logo Lokontong Mas kita patenkan. 3 suara. Dipatenkan. Jadi kalau ada yang menggunakan itu tinggal kita men-take down. Itu baru terpikir belakangan atau setelah dari awal memang udah baru setengah jalan. Makanya sekarang ada yang ngunggah. Dia bisa ngunggah tapi nggak dapat apa. Iya. Maksudnya itu kan pedalam soal pelawak. Nah, cuman ada juga kesalahan kita. Ada juga bingungnya kita. Walaupun secara pahala nggak dapat, tapi kan sudah terpublish. Itu yang kita dirugikan. Makanya kadang-kadang saya sempat ngobrol sama teman-teman. Dulu saya kasar, Pak Dede. Cicing sampai begitu saya. Dengan teman-teman YouTuber, ampura.